wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita baca terlebih dahulu Quran surat ayat berapa? 6 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun giladun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Yaquluna rabbana innaka ala kulli syai'in
qadir. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Saat ini kita masuk ke halaman 6. Halaman berapa? 6 ya. Masih membahas tentang ya ayyuhalladzina amanu gitu. Jadi di halaman di poin pertama tentang ya ayyuhalladzina amanu itu dijelaskan terkait dengan jumlah ya ayyuhalladzina amanu. Ayat seberapa? 88. Kalau ya ayyuhannas, ya ayyuhalladzina kafaru. Lumayan apal jumlah lagi. Ya mudah-mudahan ya tuke ya ayatnya gitu Pak. Sementara yang poin B terkait dengan bedanya ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhannas. Ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya ayatnya makiyah gitu. Sementara ya ayyuhannas mohon maaf kalau ya ayyuhannas makiyah, kalau ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sedikit ya sebelum masuk ke C, di sana ada penjelasan Pak. Dikarenakan itu di halaman 5 ayatnya. Dikarenakan kondisi seseorang yang diajak berbeda-beda, eta. Jadi kalau periode Mekah begini, periode Madinah begini, ya dibedakan cara mengajaknya itu. Ini disebut dengan muqtadul hal. Muqtadul hal itu sesuai dengan kondisi yang diajak bicara. Saya ini firman Allah Subhanahu wa taala banyak. Karena yang diajak bicara itu beda-beda. Contoh seperti ya anak kita gitu nya, yang urang kali urang kan ya aya anu karek oge jang gerak salat, nah lalunan langsung we. Anu hiji deui mah jangan. Hiji deui mah teu cukup disebutin gitu teh kudu sabari di sentak. Itu kan yang punya. Gitu ya itu. Mau kita ke halaman kurang. Aya nu kudu dipolototan, da beda. Gitu diajak bicara gitu. Kudu diomongin. Kurang itu seperti itu, Pak. Kurang seperti itu. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang yang beriman, lembut kalimatnya tidak, karena kan sudah meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda kalau Allah berbicara kepada orang yang kafir, orang kafir ngomatan seperti kalimatnya tarik gitu. Ya, karena kan mengajak bicara kepada yang tidak percaya, ya kan? Tidak percaya mati dulu. Penegasan oke atuh. Gitu. Nah, dalam hal ini terkait dengan Madinah dan Makkiyah. Ada masyarakat Makkah, ada pula masyarakat Madinah. Tuh masyarakat Makkah, masyarakat Madinah, gitu. Situasi kondisi mereka tidak sama. Hal ini berpengaruh kepada gaya bahasawan yang disampaikan kepada mereka. Oleh karena itu dalam Al-Quran terdapat seruan ya ayyuhannas, wahai manusia, dan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang. Kedua seruan ini masing-masing memiliki karakteristik yang tepat dengan situasi dan kondisi yang diseru. Kemarin disinggung kalau ya ayyuhannas kaitannya dengan akidah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu tentang ibadah, ya, hukum-hukum, ketentuan. Nah, itu di poin B. Sekarang di poin C masih membahas tentang ya ayyuhalladzina amanu. Maka di poin C ini dijelaskan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu adalah ucapan yang ada di awal. Jadi Pak, pasti ya ayyuhalladzina amanu pasti ayat di awal ayat. Ya.
Iya, spidolna. Ya, jadi berapa ayat Bu? 89. Ya pasti dari awal. Karena kan yang ayyuhalladzina amanu itu diperuntukkan untuk menyampaikan pesan. Ini hari ibu deh ngagentraan teh, menyampaikan pesan dulu atau memanggil dulu? Pasti memanggil dulu. Setelah memanggil baru itu. Jadi tidak ada apa? Tidak ada di dalam Al-Quran pesannya dulu, nanti ayyuhalladzina amanunya belakangan, gak akan mungkin. Qu anfusakum wa ahlikum ya ayyuhalladzina amanu. Gitu tuh. Untuk dibalik pasti ya ayyuhalladzina amanu. Begitu. Pasti ada di awal. Di awal. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya ada satu ayat yang di tengah kan ayat. Seayat. Surat naon? Al-Ahzab ayat 56. Tapi dari tengah oge nya maksudnya mah di awal. Jadi ada ungkapan dulu kan, inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi, nah baru ya ayyuhalladzina amanu gitu. Tapi tetap meskipun posisinya di tengah, pasti akan ada yang disampaikan. Jadi tidak akan mungkin ya ayyuhalladzina amanu titik mual. Ya. Jadi dari Allah mah tidak ada istilah miskol. Naon miskol teh? Miskol teh hanya sekedar ngecek gitu. Matakan pas ditelepon balik teh jawabannya teh abdi mah ngan miskol gitu. Tidak akan mungkin ya ayyuhalladzina amanu saja di dalam Al-Quran itu. Pasti akan ada yang disampaikan. Nah, apa yang disampaikannya itu Bapak Ibu sekalian setelah ya ayyuhal ladzina amanu. Nya tak ieu ta satos ieu Pak, tak ieu nu titik-titik ieu. Maka ada dua kemungkinan. Ada yang disebut dengan tarhib bahasa Arabna teh. Ada yang disebut dengan targhib. Pernah mendengar Bapak Ibu? Soalnya kan pas Ramadan, soalnya targhib Ramadan. Nah, nanti saya dikit ya bahasnya. Jadi targhib menakut-nakuti. Bahasa Sundana. Itu namanya targhib. Kalau targhib memotivasi. Targhib jadi dua gitu. Oke. Biasanya kalau menakut-nakuti biasanya ya yaitu menggunakan larangan Pak, menakut-nakuti jangan begitu. Kalau targhib perintah pas pisan anu kurang diajarkan kemarin ya yang kita pelajari di surat Al-Munafiqun pakai larangan itu Pak. Wahai orang yang beriman, janganlah gitu. Janganlah kalian dilalaikan. Pakai jangan berarti itu nakuti ya. Katanya itu Bu. Sementara tarhib pakai perintah seperti ayat yang sedang kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Itu bentuknya memotivasi. Sebetulnya dua. Ketaatan kita kepada Allah dan dua. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah yang disebut dengan targhib, meninggalkan larangan yang disebut dengan tarhib.
Makanya suka di yang lain suka ada tarhib Ramadan. Ya, tarhib Ramadan. Nanti ada satu lagi pakai H, pakai H. Tarhib. Kalau pakai H, Bapak Ibu pakai H ya, H kecil. Ini artinya itu menyambut. Jadi kanggo Ramadan teh aya tilu. Ngamotivasian, nyingsieunan sareng nyambut gitu. Tapi nyambutna teh sanes nyambut seremonial bukan. Ya, biasanya terkait dengan menyambut Ramadan mah biasanya yaitu apa sih yang mesti dipersiapkan. Nah, gitu. Tahun Bu anu sate acanan gitu tah satu Ramadan teh. Biasanya Nabi itu melaksanakan saum sunat lebih eta hari ieu mah kalau botrau. Jago. Kan gitu ya banyak. Sate acan Ramadan teh kalau munggahan. Ini gitu. Majelis taklim teh kalau botrau. Ya gitu. Setiap majelis kalau misalkan mau Ramadan, makan dulu. Kan bapak-bapak darahnya aja. Buat pala ekstra. Iya gitu. Ya gitu. Jadi disiapkan. Maksudnya apa supaya pas Ramadan teh hari itu mah dilatih satu acara. Makanya ada kan orang-orang yang ketika masuk Ramadan jauh hilaf, tapi ciri. Nah, can biasa, can biasa apa gitu, atau kita can persiapan gitu jojo saum. Iya kan, Bapak Ibu kan suka loh sih ada satu acara misal saung, terus saung kan itu teh kaos gitu kurang. Apalagi Ramadan itu biasanya musim aromdu membakar, panas Pak aromdu. Demikian pula dibalikkan, Bapak biasanya saung Ramadan bincang ke sawah asal saung Bu. Begitu jam 5. Ya, padahal tos teh saung. Tapi pas ayat tuangin teh asa hale-hale pas masuk sawal mah gitu udah asa ya asa saung gitu. Tapi tidak ada ritual atau yang pengkhususan begitu tuh aya biasa gitu. Makanya kalau di yang lain kan sebelum Ramadan kan masuk bulan Sabar itu banyak hadis-hadisnya itu Bu. Tapi kumaha tuh tidak terlepas dari kecacatan gitu. Hadis-hadis tentang sabar ini sabar, sholat gitu kan. Kayak biasa. Sebagaimana gitu kan lebih remen gitu. Ya, untuk melaksanakan sunnah itu disebut dengan tarhib. Kalau tarhib memotivasi, memotivasi di bulan Ramadan gitu teh. Namanya biasanya tarhib mah pas Ramadan. Kumaha maksudnya? Sok cing leres-leres di bulan Ramadan teh gitu. Nanti ada orang-orang yang mendapatkan ampunan. Biasanya hadis yang terkenalnya apa? Man shoma Ramadana imanan wa hisaban gufirallahu ma taqaddama min. Teh kalau berarti tarhib. Siapa yang saum karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosanya yang telah. Eta Bapak Ibu. Maka urang teh ngadoanya mudah-mudahan we kaumuran. Gitu kan bahasanya. Kaumuran gitu, malahan mah jadi perdebatan. Perdebatan.
Rengse Ramadan dicak sawal ngantunkeun sok aya bahasa seduh meni alhamdulillah ya terus teh. Tapi eta teh pasti teh anggar we ajan tantos gitu. Tapi ya kalau misalkan benar melaksanakan Ramadan berarti kan tos di bersihan Pak. Tos bersih. Aduh, ngantunkeun. Seperti bayi yang baru lahir. Tuh kan ada riwayatnya itu sampai seperti itu. Tapi eta teh saha. Gitu kan? Ya tadi yang saunya itu benar, itu disebut dengan targhib cing leres. Nanti ada yang disebut dengan tarhib. Tarhib mah menakut-nakuti, ya sebaliknya. Apa biasanya di bulan Ramadan yang suka dijelaskan terkait dengan tarhib menakut-nakuti? Ruba so'imin laisa min syami laju 200 ayat. Kebanyakan orang yang saum tidak mendapatkan pahala, yang dia dapatkan hanya tarhib nyingsieuna. Dan sebetulnya mah sebaliknya, kalau misalkan ada tarhib berarti pasti ada tarhib gitu. Malah ada hadis yang menjelaskan apabila ada orang yang mengalami bulan Ramadan tetapi rumah Ramadannya udah beres tapi tidak diampuni dosanya. Lebar itu momen Ramadan itunya momen Ramadan untuk membersihkan diri gitu, tapi di tempat anu ngabersihkeun teh henteu teu bersih asal lebaran ge pisan tuh. Nah, gitunya. Nah, itu Pak yang disebut dengan targhib itu ya, targhib. Oke. Sekarang kembali lagi kepada ya ayyuhalladzina amanu. Silakan nanti dicek saja ya. Dicek di dalam Al-Qur'an kan terus ayat pasti setelah ya ayyuhalladzina amanu kalau tidak targhib yaitu targhib. Kalau tidak larangan perintah. Begitu. Atau ya. Atau misalkan langsung bukan perintah tapi langsung disebutkan kewajiban seperti ayyuhalladzina amanu kutiba. Gitu kan? Diwajibkan atas kalian saum berpuasa. Kan itu ayat perintah jadinya, tapi langsung dengan kalimat kutiba gitu, atau dengan bentuknya pernyataan lah ya, pernyataan. Jadi bukan larangan, bukan perintah, tapi pernyataan yang memang pernyataan itu mengandung perintah atau larangan begitu. Malahan Bapak langsung seket gitu pernyataan daripada perintahnya. Ari parentah kan langsung, ari pernyataan mah kedang ngemut. Siga bapaknya namun miwaran kemudian kajang pangalereskeun lampu. Nah eta teh sok berat gitunya. Ari kitu mah jang. Tuh lampu teh rusak. Ya, lu hiji mah langsung miwaran teh Pak. Pangabenerkeun. Ari nu hiji mah kasebut teh harus begitu. Jang ya. Tuh. Lampu rusak. Lampu padam gitu kan. Cek budak teh. Oh nya leres Pak, lampu padam. Sia hari mana dan tahun. Ini berarti pengertian itu Pak. Akan dengan bentuk pernyataan Bapak kade Bapak Ibunya kudu saha nu diajak nyariosna tuh bisi jadi ka urang menjadi gitu Pak. Ya salah diajak nyariosna gitu. Barudaknya nuju carali gue dina kursi cek ibu teh pira. Ieu teras mending ngeres kieu gitu ya. Ibu begitu nyariosna teh. Jo langsung we urang kali teh nyenak sapu. Sapada berarti eta ya gitu. Aya nu kieu ibu-ibu teh atau bapak teh sapuan atuh aya gitu. Si iya teh sama perintah, tapi dulu lagi sami.
Dan karaosna benten. Ya, lebih menusuk yang mana? Pernyataan. Lebih menusuk pernyataan. Ya, dari situ mendingan skill langsung naon itu maksudnya. Nah, gitu. Dan marentana biasanya osok. Nah, osok. Jami namun diparentah biasanya taosan teu. Tah, komo deui anjeunna nuju. Nya nuju. Nuju sate gitu. Nuju resepnya gitu bari jeung diparentah eta teh sok. Nah, sok. Mager punya hari gitu mah saya cair gitu kan nya geus kitu aya geuningan padahal nuju ngajelaskeun eta aya jamaah nuju ngajelaskeun aya ustaz jadi cair lo juga jelaskan dia pengawasan bener ada mau contoh biasa gitu nya teu kahaja gitu Pak ari sugante nya tos aya cai teh ahli teh biasa we ngajelaskeun saking ku surti beureunya coba langsung masih cai Pak udah abi mah ngajelaskeun ieu satu ya abi mah paham saking ku ngartos aja nepi ka kitu tah teu dimaksudkeun. Emang dulu gitu Pak di sekolahnya di pesantren gitu ustad deh gitu nyerah semun ngajar ke kelas deh gitu meni halono gitu aja ustad gitu padahal hujan kemarin baru naik tuh langsung Pak ke kantin enak cai tanya terus gitu awas ustad sama iya itu bata eta aja gitu nuju sarau teh gitu aja. Padahal sanes hari Senin, hari sanes hari Kamis. Benar aja. Itu sudah jadi ini bahasa kita. Quran pun sama menggunakan itu. Itu. Apalagi Quran mah ya. Jadi apa yang diterangkan dalam Quran itu kalau tidak perintah larangan sebetulnya. Nanti gaya bahasanya bebas. Contoh, seperti menerangkan kisah Firaun berarti itu teh larangan. Larangan untuk menyerupai tah gitu. Tah ulah gitu. Tapi dengan gaya kisah terampun gitu. Tah urang teh ulah gitu. Atau misalkan kisah-kisah yang baik, misalkan keluarga Imron, Luqman, berarti eta teh parentah. Nah, itu kurang masa kitu nahyun dan amrun. Oke. Nah, jadi setelahnya ayyuhalladzina amanu tidak akan mungkin berhenti di situ saja. Pasti akan ada yang disampaikan. Ya. Oke, lanjut Pak. Makanya di sini disebutkan ya. Asy-Syaukani menyatakan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu huwa kalamun mubtada'un. Nah, ungkapan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ungkapan yang ada di awal. Litarhib ya, ungkapan yang ada di awal bertujuan menakut-nakuti. Wa targhib dan memotivasi. Berarti Bapak Ibu terkait dengan yang memotivasi berarti di sana akan ada keuntungan, akan ada kemanfaatan. Namun dimotivasi teh begitu akan ada kemaslahatan. Sebaliknya, kalau ada larangan berarti menunjukkan bahwa sesuatu itu akan ada madharatnya, akan ada mafsadatnya, kerusakannya. Contoh, bahwasannya daging babi itu diharamkan. Karena apa? Lupa diharamkan.
diceritakan we. Hanya sudah menjadi keyakinan bagi orang yang beriman. Apabila sesuatu itu diharamkan, pasti ada gitu. Meskipun tidak dijelaskan. Jadi jelaskan kan? Apakah dulu Nabi SAW ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk menyatakan bahwa daging babi itu haram? Apakah sebelum menyatakan haram itu diteliti dulu? Apakah punya lab gitu Abu Bakar, Umar dan Utsman teh urang naliti heula daging babi kita gitu geuningan aya cacing pita gitu. Sudah saja iman saja gitu. Kalau diharamkan, kalau hal itu dilarang, berarti di sana ada sesuatu yang bermasalah, sesuatu yang merusak ya, sesuatu yang tidak baik, begitu sana itu. Meskipun sekarang lagi belum dijelaskan, ternyata diteliti ya. Diteliti kan oleh orang terkemudian. Benar ayat cacing pita salah satunya. Nah, apakah ketika ditemukan alasannya itu karena cacing pita, apakah hukumnya jadi berubah? Itu haram itu gara-gara ada cacing pita? Enggak, pokoknya nama itu dalil. Hanya ada cacing pita itu merupakan hikmah. Oh, keningan bedi haram ke. Karena nanti kalau misalkan gara-gara cacing pita haramnya ya tinggal dilengitkeun cacing pitana. Loh gitu. Pokoknya mah haram daging babi. Bade aya cacing pitaan bade jadi kan demikian pula Allah Subhanahu apa melarang homer. Berarti di sana itu pasti ada mafsadat. Homer pasti ada mafsadat. Namanya juga homrun, ada yang disebut dengan khimar. Pakai apa? Pakai kho ya. Bukan himar, tapi khimar pakai ho. Kalau himar pakai h artinya keledai. Kalau himar ibu artinya penutup. Gitu makanya kenapa disebut homer? Karena menutup akal tuh. Namun kalau sudah menutup akal, sadar tidak orang itu? Tidak. Makanya ada kisahnya, tapi saya belum menemukan itu dalilnya tuh. Yang itu bahwasanya seseorang yang dia itu dijebak gitu kan oleh katakanlah pembantu gitu, supaya itu di sana ada orang yang sakit gitu. Itu jangan soal itu. Tapi kalau yang ngebantosan, maka dia masuk ke rumah gitu. Ternyata di rumah itu dikunci gitu. Nah, ternyata di sana ada seorang perempuan. Nah, perempuannya cantik, kemudian memiliki anak. Nah, kemudian di sana ada homer gitu. Nah, kalau misalkan kamu tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh saya gitu, nah, maka akan dibunuh anak ini. Nah, kalau misalkan berzina dosanya besar, membunuh anak juga besar. Tosenu alit nyata meminum homer. Nah, setelah meminum homer bagaimana? Semuanya dilakukan gitu. Setelah meminum homer itu karena tertutup, ya. Maka si perempuannya digauli demikian pula. Nah, ieu mah teh jalmin nu soleh teh bisa dicaritakeun ieu ku murang kali nu ieu mah tak sakantenan we dibunuh gitu. Padahal gara-gara naon cenah? Homer yang menutup begitu disebut homer. Pasti ada masalahnya apa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau misalkan perintah-perintah, pasti di sana ada manfaatnya. Ada hikmahnya. Ku anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Oh, jelas itu. Pasti ada hikmahnya.
Selanjutnya fima dzukiro. Jadi menakut-nakuti dan memotivasi terhadap apa yang akan disebutkan. Semua ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ada di awal ayat. Jadi setelah ayat habis banyak. Setelah ayat habis ini nih misalkan bulatnya ayat nih habis nih sini habis. Nah, pasti di detail ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kecuali ini di surat Al-Ahzab ayat 56 ieu mah aya teh di tengah-tengah. Innallaha wa malaikatahu. Jadi ada pernyataan dulu sebelumnya, kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Tapi tetap meskipun di tengah posisinya, ya tetap meskipun di tengah gitu, pasti akan ada yang disampaikan setelahnya ayyuhalladzina amanu ini. Jadi sok sanos ya ayyuhalladzina ayat di tengah tetap boleh tambah di awal. Aduh, mantap. Nya nu biasa nama ya ayyuhalladzina amanu tos rengse ayat. Nah ya ayyuhalladzina amanu tah ieu mah pernyataan lah. Terus ya ayyuhalladzina amanu. Tapi meskipun demikian pasti akan ada yang disampaikan. Jadi tidak akan mungkin ya ayyuhalladzina amanu titik gitu. Mual ayat. Nanti apa yang akan disampaikannya kalau setelah ya ayyuhalladzina amanu titik pasti akan ada disampaikan. Sapertos urang yang ngagetran gitu nya gitu. Teras mayunan aya naon memang miskol we unggul genteran unggul tah urang mah aya siga gitu. Tapi kalau dari Allah tidak akan mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslimannya tuh geningan Pak. Naon artos ternyata wahai orang yang beriman bersolawatlah kamu ta etanya. Jadi ayat dalilna Pak bersolawat teh malahan lagi perintahnya kumaha atuh ieu Pak. Wasallimu taslima. Dan berikanlah keselamatan kepada siapa? Kepada Nabi. Nah, tentu saja untuk memahami ayat ini ya harus dikembalikan lagi. Apakah yang disebut dengan solu bersolawat teh kudu ngahalang gitu ya? Non ngahalang teh nyanyi gitu. Itu bade nyanyi, bade ngadoakeun. Gitu kan? Makanya terkait dengan terkait dengan ayat ini dijelaskan dalam tafsirnya. Ya Rasulullah kalau dalam ayat tersebut ya menyuruh kepada kami untuk memberikan salam, kami sudah tahu. Kumaha memberikan salamnya? Assalamualaikum. Kami sudah tahu. Tapi kami tidak tahu bagaimana cara bersolawat. Sahabat bertanya gitu Pak kepada Nabi itu. Pertanyaannya, apakah Nabi langsung menjawab? Tidak. Nabi itu tidak langsung menjawab Pak. Maka Nabi itu diam dulu, gitu kan? Kan itunya disuruh untuk mendoakan Nabi, disuruh untuk mendoakan Nabi itu. Orang-orang disuruh untuk mendoakan Nabi supaya apa ya tadi? Jadi kadang-kadang orang ajarkan langsung tapi menunggu dulu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lalu turun yang diajarkan itu? Jadi Nabi itu diam itu menunggu wahyu. Nah, Nabi SAW mengajarkanlah salawat itu. Salat yang mana? Yang ada di dalam at-tahiyat Pak, at-tahiyat salawat. Jadi jangan sampai rajin bersolawat hari sholat
itu kumaha eta. Sholawat nama rajin, tapi sholatnya gitu. Hanya itu, gitu yang ada itu bersolawat gitu. Sisanya itu ayat gitu. Bahkan kan redaksinya juga khusus. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai kan di sini ada permasalahan. Apa permasalahannya? Itu kan Presiden gitu langsung nyebut nama tuh sopan banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ditambah ya pakai Sayyidina. Bagus tidak alasannya? Bagus, tapi ibadah itu bukan karena bagus, tapi benar. Kalau di dalam sholawat itu pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gara-gara tersopan, nya sok atuh dina adan oge nya pernah ya dina adan oge. Asyhadu anna kalau misalkan mau konsisten, jangan sampai di sana dipakai di sini. Gitu. Karena redaksinya dari Nabi, wayahna tetiasa. Dari gitu mas sehari-hari berbicara sehari-hari bukan kaitan dengan ibadah, boleh? Boleh. Sayyid itu artinya tuan. Tapi kalau misalkan lafaz tersebut sudah digunakan dalam redaksi ibadah, wayahna kekengeng gitu. Dina Quran Bismillahirrahman. Kumaha tambahan Bismillahi ta'ala wa barakatuh. Subhanahu wa ta'ala gitu kan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa namun tafsiran Quran redaksinya sudah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi namun ya biasa mah sakuma Allah ta'ala ngadawuh ya semangat wae. Tentu ya. Tapi kalau misalkan redaksinya sudah dibuat oleh Allah dan Rasul, tidak bisa. Gitu. Sampai sana dulu Bapak Ibu ya. Dari poin C ini kita dapat pelajarannya ya ayyuhalladzina amanu adalah ungkapan yang ada di awal saja itu ya. Setelah itu pasti akan ada tarhib dan tarhib. Ya, cekap pula segitu Pak.